Salam damai dalam Kristus. Renungan harian tanggal 29 Maret 2021. Bersama saya Teresia Mariani dari Paroki Kristus Raja, Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyelenggaraanmu dalam hidup kami. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami, agar kami Kau mampukan untuk mengerti dan memahami sabda-Mu yang akan kami dengarkan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar sabda-Mu senantiasa tertanam dalam diri kami. Dengan penuh kerendahan hati kami serahkan segala yang ada dalam hidup kami ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus begitu sangat mencintai keluarga Lazarus. Karena cintanya yang begitu besar, Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai ungkapan syukur dan penghormatan kepada Yesus, Maria, saudara Lazarus, rela memberikan minyak yang begitu mahal harganya hanya untuk menyeka kaki Yesus. Saudara yang terkasih, dalam hidup kita banyak kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan, baik berupa kesehatan, berkat, rezeki yang senantiasa dilimpahkan setiap hari kepada kita. Namun, sudahkah kita bersyukur atas anugerah yang telah kita terima? Dalam tokoh Injil hari ini, kita bisa melihat bahwa Maria adalah pribadi yang selalu bersyukur atas kebaikan yang telah ia terima. Kebaikan Tuhan Yesus yang telah membangkitkan Lazarus saudaranya tidak sebanding dengan apa yang telah Maria lakukan. Pengorbanan Maria yang begitu tulus tanpa pamrih
dalam karya pelayanan kita juga dituntut untuk berani berkorban. Berbuat kebaikan adalah bentuk pengorbanan. Pengorbanan bisa dalam bentuk waktu, tenaga, bahkan materi. Yudas Iskariot adalah sosok pribadi yang mementingkan dirinya sendiri. Sikap yang seakan-akan membela orang miskin dan berkorban untuk sesama hanyalah modus. Kebaikan yang dilakukan selalu penuh pamrih dan tanpa ketulusan. Dua sosok pribadi di atas seperti dua sisi mata uang, yang mana tanpa sadar pernah kita alami dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih, marilah kita mohon kepada Tuhan agar kebaikan yang selalu kita lakukan, baik di dalam keluarga, lingkungan, dan juga sesama, senantiasa dilandasi dengan semangat berkorban yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami anak-anak-Mu semangat rela berkorban dengan tulus tanpa pamrih, seperti Engkau yang rela mengorbankan diri dengan rela wafat di kayu salib. Tambahkanlah iman kami, agar kami mampu memancarkan terang dan kasih-Mu kepada sesama kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.